Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan dari kelompok 3, yakni Alfian Dwi Aditama dan Emma Sahara, akan mempresentasikan mengenai hermeneutika kritis model Jürgen Habermas. Gak usah lama-lama ya, langsung aja kita bahas materi apa aja yang akan dibahas. Yang pertama ada sejarah Jürgen Habermas dan pengembaraan intelektualnya. Yang kedua, karya-karya pemikirannya. Yang ketiga, mazhab Frankfurt dan Jürgen Habermas. Yang keempat, Habermas dan teori kritisnya. Yang keempat, hermeneutika kritis. Yang keenam, pemikiran hermeneutika kritis Habermas. Yang ketujuh, Habermas dan psikoanalisis Freud. Yang kedelapan, Habermas dan hermeneutika. Yang kesembilan, ada kontribusi hermeneutika Habermas terhadap pemahaman keislaman. Dan yang terakhir atau yang ke-10, Jürgen Habermas tentang proyek modernitasnya. Langsung aja ke part 1, di mana di situ membahas mengenai sejarah hidup Jürgen Habermas. Jürgen Habermas dilahirkan di kota Düsseldorf, Jerman pada tanggal 18 Juni 1927. Ia adalah seorang anak dari keluarga kelas menengah yang agak tradisional. Pendidikan tingginya berawal dari sebuah universitas di kota Göttingen. Lalu ia melanjutkan di Universitas Bonn dan ia mendapatkan gelar doktor. Dan pada umur 25 tahun ia telah bergabung di Institut für Sozialforschung. Dan tepatnya pada tahun 1956 ia dipercaya menjadi asisten Theodor Wiesengrund Edon. Jürgen Habermas itu adalah seorang raja dengan keluasan dan kedalaman ilmunya. Ia memberi kontribusinya yakni dalam filsafat, psikologi, ilmu politik, dan sosiologi. Lanjut part 2 atau part 2. Di sini mengenai karya-karya pemikirannya. Ada 5, sebenarnya banyak ya, cuman disingkat aja menjadi 5. Yang pertama ada Das Absolut ND. Yang kedua, Student and Politik. Yang ketiga, Struktur Wendell der Ovenlijkheid. Yang keempat, ada Teori and Praksis. Dan yang terakhir yaitu Protestbewegung and Holzschulform. Part 3 ada materi Frankfurt and Jürgen Habermas. Mazhab Frankfurt yaitu merupakan bagian dari Universitas Frankfurt itu sendiri di Jerman yang didirikan pada tahun 1923 oleh Felix Well. Berdirinya mazhab ini yaitu secara independen, tidak bergabung dalam lembaga ataupun partai politik, jadi netral. Terus mazhab ini juga menjadikan ajaran Marx itu sebagai basis teoritis. Di part 4 yakni membahas mengenai Habermas dan teori kritisnya. Habermas di sini yaitu berupaya mengatasi kebuntuan serta merekonstruksi ulang bangunan yang telah dibangun pada masa itu
atau pemikiran yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya, dan serta secara tegas ia mewujudkan pada teori komunikasi sosialnya. Teori kritis ini disebut dengan dialektika Hegel. Dialektika Hegel itu menyatakan bahwa proses sejarah itu tidak lain merupakan perkembangan secara terus-menerus dari apa yang disebut dengan idea. Jadi, bagi Hegel, cita pikiran itu lebih penting daripada materi. Teori ini adalah merupakan salah satu upaya untuk membangun kembali teori kritis sebelumnya yang dikemukakan oleh Karl Marx. Selanjutnya kita bahas part 5 ya. Di part 5 ada hermeneutika kritis. Dalam hermeneutika kritis itu ada 2 poin. Yang pertama merupakan aliran yang menolak asumsi-asumsi kaum idealis, baik itu dalam hermeneutika teori maupun hermeneutika filsafat yang mengabaikan faktor serta ekstra linguistik dalam konteks pemikiran ataupun tindakannya. Yang kedua, merupakan rangkaian dari filsafat kritik yang berdiri dalam tradisi besar pemikiran filsafat dengan inspirator utama seperti Karl Marx. Begitu poin yang ada dalam hermeneutika kritis. Selanjutnya di part 6 itu membahas mengenai pemikiran hermeneutika kritis Habermas. Pemikiran beliau ada 2. Yang pertama itu bahwa asas teori yang dibangun oleh Habermas itu tidak terlepas dari lingkungan akademiknya. Jadi teorinya itu menyangkut dalam akademik, permasalahan di akademik. Apa saja yang belum terpecahkan dalam masalah itu ya. Yang kedua, sebagaimana telah dijelaskan, ternyata Habermas itu dibesarkan di lingkungan kesarjanaan yang sangat setia pada paradigma Marxis di Jerman. Ini juga tampak pada teori ilmu pengetahuannya yang diklaim sebagai sifat yang membebaskan. Ya, di sini kan Habermas hanya melanjutkan teori kritis yang sebelumnya udah dibangun oleh Karl Marx ya. Habermas berusaha membawa teori kritis filsafat ini yang bersifat kontemplatif, yaitu sebuah lamunan yang jauh dari dunia nyata ke dalam hubungan sosial yang begitu nyata menurut Habermas. Habermas ingin menegaskan bahwa suatu filsafat tanpa menyelidiki persoalan empiriks, maka itu akan menghasilkan sebuah kerangka pemikiran yang hampa. Hampa itu tidak ada rasa gimana ya, karena cara berpikirnya itu kurang, yang tidak memberikan keinsyafan apapun mengenai struktur masyarakat yang ada. Lanjut part 7, Habermas dan psikoanalisis Freud. Di sini Habermas itu memandang bahwa apa yang dikemukakan oleh Freud dengan psikoanalisisnya terkhusus dalam teori tafsir mimpi bukan saja dipandang sebuah konsep fenomena ketidaksadaran manusia dengan berbagai pengembangan konsepsinya,
namun juga dapat dijadikan sebagai metode dan sekaligus sebagai kritik untuk membebaskan ketidaksadaran dan distori manusia itu. Lalu di sini Habermas juga memformulasikan dalam sebuah konsep yakni refleksi diri metodis. Jelasnya, tafsir mimpi yang diajukan Freud oleh Habermas tidak dilihat sebagai bentuk interpretasi hermeneutika belaka yang sebagaimana terjadi pada umumnya, namun juga dapat dilihat sebagai bentuk interpretasi dan pemahaman terhadap teks-teks bawah yang sadar serta terselubung. Lanjut part 8 ya. Belum bosan kan teman-teman lihat video saya? Di sini ya, di part 8 Habermas dan hermeneutika. Di sini itu Habermas menyatakan bahwa selalu ada makna yang bersifat lebih yang tidak dapat dijangkau oleh interpretasi, yaitu yang terdapat di dalam hal-hal yang bersifat tidak teranalisis serta tidak dapat dijabarkan, bahkan itu di luar nalar kita. Lalu pengertian hermeneutika secara etimologis, hermeneutika itu berasal dari bahasa Yunani, yakni hermeneu cinyan, yang berarti menafsirkan. Maka kata benda hermeneutika secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsir interpretasi. Sedangkan secara terminologinya, hermeneutika yaitu berarti sebuah proses mengubah sesuatu atau situasi dari ketidaktahuan menjadi tahu atau mengerti. Lanjut part 9. Di part 9 itu membahas mengenai kontribusi hermeneutika Habermas terhadap pemahaman keislaman. Kontribusinya itu yakni untuk menelaah serta menginterpretasi hal-hal yang berkenaan dengan teks-teks kitab suci pada agama-agama, yakni untuk menafsirkan sebuah teks-teks dalam kitab di agama-agama. Contohnya di agama Islam kan ada kitab Al-Quran. Nah, di situ beliau ingin menelaah lanjut pemikiran beliau tentang pemahaman Al-Quran atau tafsir yang selama ini telah dikultuskan lebih dari posisinya yang sebagai produk budaya manusia yang tentu ada kesalahan dalam memahami Al-Quran itu sendiri. Jadi di sini mungkin sosok Habermas itu memberikan pemahaman bahwa Al-Quran itu begini gitu. Mungkin masih banyak kesalahan dari manusia yang memahami bahwa Al-Quran itu seperti ini, dan mungkin di sini Habermas ingin mencetuskan atau memberi pemahaman yang berbeda, yang lebih mengerti untuk dipahami oleh manusia-manusia lain. Dan ini yang terakhir ya, pembahasan materi part 10 ya. Di part 10 itu Jürgen Habermas tentang proyek modernitasnya. Yang pertama ada konsep waktu ya, linear, teologis, dan progresif. Yang kedua, bentuk kesadaran subjek sebagai pusat dari realitas serta kritik. Dan ini dicirikan atas 3 komponen subsistem, yakni yang pertama subsistem
birokrasi negara hukum atau kuasa. Yang kedua, subsistem ekonomi kapitalis atau uang. Dan yang terakhir, yang ketiga, yakni dunia kehidupan sosial kultural atau civil society solidaritas. Ya, ini materi yang terakhir ya, part 10. Sampai di sini pembahasan kita. Mungkin saya banyak kekurangan karena saya sendiri kurang paham mengenai mata kuliah ini. Karena menurut saya mata kuliah hermeneutika ini sangat tinggi bahasanya dan saya belum bisa menalar untuk lebih mudah atau lebih paham begitu. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah melihat atau menonton video saya. Saya mohon maaf sebelumnya dan saya mohon maaf sebesar-besarnya terhadap teman-teman semua karena saya masih banyak kekurangan dalam video ini ya. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.